Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pelajaran melalui kitab Adabul Mufrad, yaitu karya Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak, adab, keseharian manusia. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas tentang bab beradab atau bab menyantuni anak yatim. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk mengasuh anak yatim, karena ini salah satu amalan yang menjadi penyebab kita bisa tinggal bersama Nabi satu surga, juga menjadi penyebab Allah jauhkan kita dari neraka. Mengasuh anak yatim, asuhlah seperti mengasuh anak kandung, walaupun tidak harus tinggal di rumah kita. Artinya sayangilah mereka seperti kita menyayangi anak kandung. Nah, ini sudah dibahas dalam beberapa hadis dan kita sudah selesaikan hadis tersebut. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu bab fadli man mata lahu al-walad, yaitu tentang keutamaan orang-orang yang diberi ujian dengan meninggalnya anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada hamba. Apapun yang Allah beri, itu adalah kasih sayang Allah. Terutama apabila terjadi musibah kepada seorang mukmin atau mukminah. Apapun musibahnya, kalau dia dekat dengan Allah, maka itu bukan pertanda kebencian Allah, tapi itu tanda Allah sedang membuat sebuah skenario untuk menumpahkan kasih sayangnya agar hamba ini masuk surga di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak diselingi dengan penderitaan. Karena dunia penuh dengan penderitaan, hanya sekali-sekali diselingi dengan kebahagiaan. Ini dunia. Tapi surga bahagia tanpa batas. Nah, jemaah melakukan Allah, salah satu yang Allah beri kasih sayangnya, yaitu diambilnya nyawa anak-anak kita, terutama yang masih kecil. Dan ini sering terjadi di antara kita, sering terjadi. Bahkan saya baru dengar tadi ada salah satu jamaah dari sering salat di beberapa masjid dulu Ismawi, beliau sering salat. Anaknya baru meninggal,
umur 2 tahun masuk di kolam ikan di depan rumahnya. Baru kejadian, mungkin sekitar baru berapa hari, Pak? Baru 2 tahun, dengar-dengar ceritanya ibunya memberi makan atau menyuapkan makanan, lalu ibunya balik masuk ke dalam rumah sebentar, mungkin mau ngambil air atau apa mungkin, Allah alam. Begitu keluar, anaknya sudah tenggelam di dalam kolam ikan milik sendiri. Jadi bisa bayangkan perasaan seorang ibu, bayangkan perasaan seorang ayah, apalagi anak-anak ini penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dari orang tuanya. Dari mulai diayunkan itu selalu bersenandung, semoga menjadi anak saleh, semoga menjadi pembela keluarga, semoga menjadi ini dan itu. Tiba-tiba pupus harapan itu dengan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masih umur-umur yang lucu-lucunya, umur imut-imut. Kalau sudah besar meninggal, mungkin kita enggak terlalu terpukul, Pak. Apalagi sudah besar, sabu-sabu lagi. Itu kita memang berharap berbagah mati. Udah besar, enggak ada imut-imutnya lagi, enggak ada lucu-lucunya lagi, malah uang dalam dompet kita sering hilang. Surat tanah sudah digadaikan, motor yang kita beri sudah juga dijual, lalu dia mati. Di saat seperti itu kita enggak terpukul, malah kita terpukul kalau dia enggak mati-mati. Jadi ini kisahnya, hadis-hadis ini adalah kisah orang tua yang menahan hati, bersabar menerima takdir Allah. Di sinilah Allah berikan keistimewaan bagi orang tua yang menerima takdir Allah di saat anaknya dijemput oleh Allah di masa-masa dia sangat terikat hati dengan anaknya. Sebelum kita bacakan hadis-hadis ini, memang salah satu kekurangan kita manusia, kita ini diberi ujian dengan dihadirkan anak. Makanya Allah pernah mengingatkan, janganlah anakmu dan hartamu melalaikan engkau daripada mengingat Allah. Jadi disebutkan anak dan harta. Dulu sebelum punya anak sering mengingat Allah. Ketika sudah punya anak, sedekah sudah susah. Kenapa? Semuanya beli mainan anak, beli ini, uang SPP anak, uang untuk jajan anak. Sebelum punya anak, kita banyak sedekah. Habis punya anak, enggak sedekah lagi. Itu salah satu penyebab lalai. Sedangkan seseorang tidak akan pernah sempurna imannya, kata Nabi, sampai Allah dan Nabi lebih dicintai daripada seluruh manusia. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian, tidak sempurna, hatta yakuna Allah wa rasulahu, sampai Allah dan Rasul ahabbu ilaih, lebih dicintainya, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Dalam hadis lain, bahkan dia lebih mencintai Allah dan Nabi daripada mencintai orang tuanya atau mencintai anaknya, min walidihi atau waladihi. Jadi sebenarnya kehadiran anak ini otomatis menjadi gangguan iman untuk kesempurnaan. Kita mencintai anak wajar, enggak ada orang yang enggak mencintai anak, apalagi masih kecil. Tapi jangan sampai cinta itu meruntuhkan cinta kita kepada Allah. Nah, disinilah ujian kita. Kita lihat hadis-hadisnya, bagaimana Allah beri kelebihan orang-orang yang bersabar ketika diberi ujian dengan dijemput anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad. Kalau ada seorang muslim
atau salah satu dari seorang muslim yang anaknya meninggal sampai 3 orang. Jadi sampai 3 orang meninggal. Kalau ini nggak peduli umur, mau kecil mau besar, tapi 3 orang sudah meninggal anaknya. Orang tua kita dulu kan sering Pak terjadi. Orang-orang tua kita tahun-tahun 70 80-an itu kan banyak anak. Orang tua dulu kita keren Pak. Harta tak seberapa, bukan PNS, andalan cuma kebun sedikit atau sawah, tapi anak ada 8 orang, 10 orang, 12 orang. Jadi tawakalnya ke Allah tinggi. Kita hari ini PNS, ASN, gaji 7 juta, 8 juta, itu belum kena tunjang. Anak nggak berani lebih daripada 3 orang. Kalau musyawarah sama istri, janganlah lebih 3, nanti nggak cukup kita SPP-nya, kayak mana mau bayar ini dan itu. Makanya tawakal kita masih lebih rendah dibandingkan tawakalnya orang-orang terdahulu. Orang terdahulu beranak terus, nggak peduli itu. Mereka yakin Allah itu ada, Allah Maha Kaya, Allah pasti pelihara anaknya. Buktinya kita nih hidup sampai hari ini, Pak. Kita yang punya saudara 8 orang, 6 orang, 7 orang, aman sampai hari ini. Allah pelihara sikit-sikit. Makanya orang dulu karena banyak anak, banyak yang meninggal kadang-kadang. Ada yang meninggal 4 orang, jadi dari 12 tinggal 8, yang 4 meninggal. Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya meninggal, baik yang baru lahir, ada yang baru 4 tahun meninggal, ada yang paling besar mungkin SD, SMA meninggal. Kata Nabi, 3 orang saja di antara anakmu meninggal, dengan syarat engkau sabar, terima, tidak melakukan perkara-perkara yang membuat Allah marah, tidak meratap, tidak mencaci Allah. Dia terima ini takdir Allah, dia beriman kepada Allah. Maka kata Nabi, fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Kalaupun orang tua ini seandainya punya dosa dan masuk neraka, maka illa tahillatal qasam, maka dia dipastikan dalam neraka hanya sebentar saja, sekejap saja. Jadi dosa tetap dibalas, namun karena dibarengi dengan sifat menerima semua takdir yang Allah tentukan kepadanya, termasuk musibah kematian anak, maka Allah ringankan urusannya. Kalaupun dia harus masuk neraka dengan dosanya, maka dia dapatkan dirinya dalam neraka tahillatal qasam, hanya sekejap saja. Sekejap saja, tidak lama. Jadi Allah memuliakan orang-orang yang menerima takdirnya dalam keadaan ditimpa kesusahan oleh Allah. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah juga, anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Ada seorang perempuan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang bayi. Jadi membawa bayi, seorang perempuan datang Nabi, lalu dia berkata, qalat ud'u lahu ya Rasulullah, doakanlah anakku ini. Maka ini Pak, menjadi sebuah kebolehan meminta doa orang saleh untuk mendoakan anak kita. Makanya memanggil orang saleh untuk melakukan ritual sunnah seperti pecicap atau tahnik. Kan bayi itu kan sunnahnya ditahnik kurma atau madu dioles di langit-langit mulutnya. Itu sunnah dari hari kelahiran
sampai kira-kira hari ke-7. Dan salah satu yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan ditahnik oleh orang saleh, mengikuti amalan sahabat ditahnik oleh Rasulullah. Tentu beda kalau Rasulullah sudah jaminan. Siapa yang ditahnik oleh Rasulullah itu terjamin pasti mendapatkan keberkahan. Ya. Kalau kita hari ini ya paling kurang mencari orang saleh untuk mentahnik. Sebenarnya boleh juga orang tuanya, tidak mengapa. Kalau orang tuanya orang saleh, yakin diri saleh, ya tahnik sendiri saja dibolehkan. Apalagi hari ini kita mencari orang saleh, kadang-kadang kan kita hanya berpatokan pada penampilan orang saleh itu. Kita nggak tahu di belakang jamaahnya orang saleh itu bagaimana. Apakah betul-betul saleh atau ada kemunafikan, kita nggak tahu. Malah kita khawatir kalau ditahnik oleh orang munafik, takut anak kita juga menjadi munafik. Maka perempuan ini mendatangi Nabi, bermohon, ya Rasulullah, doakanlah anakku ini. Lalu dia menyambung perkataan, faqad dafantu salasah. Ini selain bayi ini ya Rasulullah, aku telah menguburkan anakku yang lain 3 orang. Maksud dia, ya Rasulullah, doakanlah anak ini panjang umur, dia bisa hidup sampai besar, diberkahi. Karena ya Rasulullah, sudah 3 orang sebelum bayi ini meninggal, sudah kukuburkan 3 orang ya Rasulullah. Nah, jadi dia mengatakannya sambil mengutarakan kesedihan hatinya. Begitu Rasulullah mendengarkan bahwa si perempuan ini telah didahului oleh anaknya meninggal sebanyak 3 orang, Rasulullah lalu berkata, faqal ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Kata Rasulullah, wahai ibu, ketahuilah bahwa engkau telah dibuat pagar atau benteng oleh Allah dengan benteng yang sangat kuat dari api neraka. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena ibu ini tadi melapor, ya Rasulullah, telah 3 orang aku menahan kesedihan, anakku meninggal dunia. 3 orang ya Rasulullah. 3 orang meninggal, kata Rasulullah. Engkau telah dibuat pembatas antara dirimu dengan api neraka. Syaratnya apa Bapak Ibu? Sabar. Sabar. Menangis boleh, tapi sabar. Jadi pingsan boleh, karena pingsan itu kan nggak bisa direncanakan, karena sedih sekali pingsan. Anak meninggal pingsan, wajarlah. Kalau anak meninggal malah senyum-senyum, kan itu yang tidak wajar. Menangis wajar, pingsan wajar. Bangun, nangis lagi, pingsan lagi, masih wajar. Tapi kalau sudah seminggu pingsan terus-terusan, itu mungkin ada penyakit dalam lain yang perlu diperiksa. Tapi yang jangan caci Allah, yang jangan meratap, yang jangan mengatakan kalimat-kalimat bagaimana hidup ini tanpamu, wahai anakku, aku tidak berguna di dunia kalau engkau tidak hidup, engkau telah pergi, maka pergilah hatiku. Macam-macam kita ucapkan, itu meratap. Nangis silakan nangis, tidak mengapa. Yang jangan meratap, jangan sobek-sobek baju, jangan cambak-cambak rambut, minta uang belanja lebih boleh. Ya, yang jangan jambak rambut. Anak meninggal bilang sama suaminya, karena akan meninggal, ini karena sudah meninggal lagi yang ketiga, mulai bulan ini uang belanja harus tambah, boleh, tidak mengapa. Yang jangan meratap. Ya. Jadi Masya Allah, Nabi mengatakan, siapa yang ditimpa oleh Allah kesusahan atau musibah ini, maka dia telah ditahan oleh Allah dengan panasnya api neraka. Artinya dia dibatasi dengan pagar yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, hadis dari Khalid Al-Absi, qal mata ibnun li, ada anakku yang meninggal dunia, fawajadtu alaihi wajdan syadidan, dan aku merasa sangat terpukul. Jadi ayah itu terpukul juga.
Jadi bukan hanya ibu, cuma ibu lebih nampak pukulannya karena ibu yang mengandung dia 9 bulan. Lalu ibulah yang memberi susu untuknya, dia bergelantungan setiap hari di dada ibunya, darah ibunya terus masuk ke dalam darahnya. Dan anak-anak sampai dia besar itu lengket dengan ibunya. Dan ibu selain itu diberi fitrah oleh Allah, kasih sayang mereka lebih besar kepada anak. Dengan fitrah Allah beri itu. Enggak tega. Kita ayah juga sayang sama anak. Cuma cara kita meluapkan kasih sayang beda. Ya tentu kita sayang mereka dengan ketegasan kita. Kita ini sayang anak ketika kita melarang mereka untuk pakai HP. Itu sayang anak namanya. Anak merengek, mak belilah HP. Mama sudah setuju. Ya nanti mama bilang sama ayah ya. Anak udah merengek-rengek terus-terusan. Anak kalau merengek sama ibunya, ibu nggak tahan. Ibu itu punya sifat iba cepat. Begitu sampai di tangan ayah, kata ayah, jangan coba-coba untuk beli HP. Kalau ayah dapat, awas. Kalau ayah lihat kamu main HP, kuda puak ke, kata si ayah. Itu bahasa itu nampaknya saja bahasa kasar, padahal itulah luapan kasih sayang ayah. Anak masih kecil, minta dibeliin motor atau Honda SD, minta dibeliin motor. Ayah bilang, enggak ada motor-motor. Apa maksud ayah? Ayah enggak tahan kalau kamu nanti jatuh. Ayah enggak tahan kalau kamu tertabrak. Jadi ayah sayang, karena sayangnya dia enggak kasih beli motor. Itu model ayah, sayangnya ayah. Jadi dia enggak tega anaknya terluka. Dia enggak mau anaknya terjerumus ke dalam gambar porno, film porno, sehingga dia enggak kasih. Nekat anak walaupun apapun tetap kalau ayah enggak kasih terdiam. Itulah ayah yang baik. Maka ayah yang tidak baik itu anaknya merengek, ayah langsung memberi apa yang diminta oleh anaknya, itu tidak baik. Tidak baik ya. Memang di depan kita anak-anak itu Pak, bukanya yang baik-baik. Game, arti baik, ya masih bisa dimaklumi lah game. Kita enggak tahu ketika mereka berada di kamar mereka. Banyak yang hari ini tertipu oleh anaknya sendiri. Masih untung kalau Allah beri izin untuk membongkar kedok anaknya. Tiba-tiba pas ayahnya periksa HP, ada catatan web yang porno misal. Itu diberi oleh Allah kesempatan untuk membongkar kedok anaknya. Tapi ada yang sampai hari ini enggak tahu bahwa anaknya melakukan maksiat dalam kamar. Itu lebih parah, Pak. Jadi sudah melekat penyakit itu, kita baru tahu. Udah enggak bisa diperbaiki lagi. Udah jauh sekali. Mungkin dia sudah punya pacar di luar sana, mungkin dia sudah berzina dengan teman sekolahnya, mungkin dia pernah ngintip orang, mungkin dia ini, dia itu. Makanya ayah sayang, cuma cara sayangnya ya dengan ketegasan, berbau-bau kasar sikit. Ada anak salah, langsung kita ambil rotan, kita pukul kakinya, betisnya, itu sayang. Enggak salat subuh kita siram, itu sayang. Tapi kalau enggak salat subuh, ya enggak apa-apa nak, tidur aja. Ayah dulu kayak kamu juga kok. Ayah baru salat setelah kawin sama mamamu. Kamu nanti salat waktu udah kawin sama istrimu, enggak apa-apa. Itu ayah itu malah ayah yang kurang ajar. Ayah baik itu ketika anaknya bangun, "Dek, bangun." Sekali. Masih belum bangun. "Dek, bangun." 2 kali. Kali ketiga, diambil pistol, diisi air, ditembak ke muka anaknya. Maka bapak harus ada pistol air di rumah. Nah, masukkan ke mulut anak atau masukkan ke hidung anak, pum aja langsung. Nyan degepak aja Pak. Degepaknya apa bahasa?
Terkejut itu luar biasa. Itu waktu mau wuduk ditendang sekali. Kata ayah, udah 2 kali ayah bangunin ya. Buat kayak gitu terus-terusan. Itu sayang. Dia enggak mau anaknya terbakar di api neraka. Itu ayah yang hebat. Jadi bukan ayah yang memanjakan anak. Yuk nak, sama-sama yuk kita nonton film porno. Ayah bagaimana ini? Ya, ayah tak kucing ini. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayah itu ketika meninggal anak, dia juga sedih. Cuma dia bisa tahan kesedihannya karena ketegaran seorang laki-laki. Kita itu laki-laki karena sifat kita dijadikan kawam, pemimpin. Kita ini banyak menyembunyikan isi hati kita, Pak. Istri udah pingsan-pingsan. Kita enggak pingsan-pingsan, kita pingin juga pingsan. Enggak juga pingsan-pingsan, Pak. Kuat, kita tahan kuat sekali. Air mata paling mengalir tapi tidak terisak. Itu ayah. Memang begitu Allah jadikan agar kita bisa menopang keluarga kita. Kalau enggak ada sifat ini diberikan Allah, begitu terjadi sesuatu kita yang langsung nangis-nangis, istri yang bangun-bangunkan kita, "Bodoh hai bang," dan macam. Itu berarti kita yang harus masak di dapur, istri yang suruh pergi belanja di luar, ya, atau istri disuruh kerja. Maka kita ini diberi kekuatan oleh Allah dalam urusan hati, lebih kuat menerima. Makanya hadis ini menyebutkan bahwa Khalid Al-Abasi mengatakan, telah meninggal seorang dari anakku dan aku merasakan pukulan yang sangat kuat. Apalagi orang Arab, itu dari dulu anak laki-laki itu memang kebanggaan. Bahkan di masa jahiliyah, anak laki-laki itu dambaan hati. Fakultu, lalu aku berkata, kata Khalid, aku berkata, ya Aba Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakha bihi anfusana an mautana. Kata Khalid, wahai Abu Hurairah, adakah engkau mendengar sesuatu dari Nabi? Adakah engkau mendengar perkataan dari Nabi yang bisa menenangkan hati kami yang ditinggalkan oleh anak kami ini? Maksudnya ada enggak hadis-hadis dari Nabi yang bicara tentang kemuliaan orang-orang yang ditinggalkan oleh anaknya? Jadi dia berharap kalaupun kami harus sedih di dunia, mudah-mudahan kami enggak sedih lagi di akhirat. Jadi dia bertanya ke Abu Hurairah. Kenapa ke Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah yang paling banyak mendengarkan kalimat-kalimat dari Nabi yang tercatat di dalam pikirannya. Saya sudah pernah bilang di waktu subuh, Abu Hurairah ini, Pak, itu masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Bayangkan, Nabi meninggal awal 11 Hijriah. Abu Hurairah itu baru masuk Islam, itu kalau tidak salah 6 atau 7 Hijriah. Baru masuk Islam. Berarti kan cuma 3 tahun bersama Nabi. Tapi hadis terbanyak beliau yang rawikan. Kenapa? Kedekatan beliau, terus-terusan datang ke rumah Nabi, bersahabat dengan Nabi. Yang lain akrab dengan Nabi, cuma enggak sempat mengabarkan hadisnya karena disibukkan. Abu Bakar disibukkan memerintah. Ada ditambah dengan golongan yang sesat, mengaku-ngaku Nabi palsu. Itu Abu Bakar 2 tahun setelah meninggal Nabi disibukkan mengumpulkan kembali orang-orang yang terpecah-pecah. Umar juga begitu, Utsman, Ali disibukkan dengan mengatasi kehidupan rakyat. Abu Hurairah dengar, lalu sepeninggal Nabi dia sering duduk di majlis-majlis masjid-masjid, lalu semua sahabat lain mengerumuninya, lalu mendengarkan dari Abu Hurairah Nabi pernah mengatakan begini. Makanya paling banyak hadis dari Abu Hurairah. Ini Khalid ini nanya ke Abu Hurairah, ada sesuatu yang membuat hati kami bisa terobati dengan meninggalnya anak-anak kami? Pernah engkau mendengar dari Nabi kalimat-kalimat yang menyenangkan hati kami? Di situ Abu Hurairah menjawab, qal sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Hurairah, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Yaqul sigharukum da'amisul al-jannah. Kata Nabi, sigharukum itu anak-anakmu yang masih kecil yang meninggal dunia, sighar. Da'amis, dia di akhirat
menjadi da'amis. Da'amis itu jamak dari da'amus. Da'amus itu apa? Apa bahasa Indonesianya ini? Kan ada binatang dalam air kayak seperti jentik nyamuk. Seperti jentik-jentik nyamuk, serangga-serangga kecil yang memang main dalam air, enggak keluar-keluar tuh dari air. Kalau jentik-jentik nyamuk kan mainnya dalam air, Pak. Terus main-main dalam air. Nah, da'amus itu begitu. Da'amis itu serangga-serangga kecil yang mainnya dalam air. Dia enggak keluar-keluar dari air, main dalam air. Maka kata Rasulullah, anak-anak kalian yang meninggal di waktu kecil, masih umur-umur di bawah 5 tahun, balita itu menjadi da'amis, seperti jentik-jentik atau serangga-serangga kecil yang menjadi penghuni surga. Maksudnya diistilahkan dengan da'amis, dia enggak keluar-keluar dari surga. Dan dia bermain-main di surga tanpa batas. Anak-anak kita yang meninggal, Pak, waktu bayi, meninggal umur 2 tahun, meninggal umur 3 tahun. Itu mereka dalam surga seperti serangga-serangga kecil, loncat sana, loncat sini. Dan enggak ada batas. Surga kan ada 8 pintu, semua boleh mereka masuki. Kalau kita kan beda, Pak. Kita yang ahli puasa nanti menikmati surga khusus untuk orang puasa. Yang ahli sedekah ke pintu sedekah, dipisah-pisah. Anak-anak kita nih yang meninggal waktu kecil nih, itu semuanya dalam surga. Dan mereka bermain-main di dalam surga tanpa batas, masuk ke pintu ini, masuk ke pintu sana. Siapa yang mereka tunggu? Nanti ada hadis lain bahwa mereka menunggu ayah dan ibunya datang. Rupanya ayah dan ibunya masuk neraka duluan, gara-gara pernah ngambil uang bank konvensional dengan cara riba, lalu kredit sikit-sikit, mati dalam keadaan makan riba. Masuknya ke neraka duluan. Mereka tetap nunggu tuh. Nanti paling ditanya sesama anak-anak, mana mamakmu? Masih di dalam neraka. Kenapa? Pernah ngambil uang bank, kata anaknya. Jadi berbahagialah mereka yang Allah beri musibah di dunia dengan meninggalnya anak-anak mereka. Tentu kita tidak menginginkan musibah ini, tapi kalau diberi, bersabarlah. Bersabarlah karena Allah. Dan pasti kita akan jumpa lagi dengan anak-anak kita ini, Pak, pasti. Karena nanti hadis yang lain itu menyebutkan anak-anak itu nunggu, begitu sudah masuk satu-satu ke surga, mereka nunggu dan mereka kenal ayah ibunya. Nanti begitu dapat ayah ibunya, mereka pegang di baju, bahasa hadis begitu, mereka pegang di baju, lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, jangan kembalikan mereka ke neraka. Kami tidak mau masuk lagi ke surga ini kecuali dengan ayah dan ibu kami. Jadi anak-anak kita itu menggiring kita ke dalam surga. Memang hari ini terasa sedih. Kan sedih sekali, Pak. Saya pernah bahkan ada orang yang saya kenal itu ada satu seminar di Jakarta, lalu di satu hotel ditempatkanlah istri dan anak-anaknya. Anaknya masih kecil-kecil perempuan, ada yang mungkin sekitar umur 3-4 tahun begitu. Ada berapa orang? 3 orang atau 2 orang gitu. Nah, kemudian suaminya ya ikut seminar. Tiba-tiba ibunya memandikan anaknya di kolam dan ibunya pergi sebentar entah ngambil HP, balik dua-duanya tenggelam dalam kolam itu. Dua-duanya tenggelam. Langsung meninggal dua-duanya. Ya, siapa yang enggak stres? Kita yang biasa tidur diurut-urut oleh mereka, yang biasanya pagi kita bangun, kita tunggu-tunggu kapan mereka bangun. Waktu bangun anak-anak kita yang umur 2 tahun 3 tahun kan cukup indah, Pak. Ya, dia panggil mama, dia panggil umi, abi, rasanya bahagia sekali. Kita tinggalkan ikan di penggorengan, kita ambil mereka dulu. Pas balik sudah hangus ikannya. Tapi bahagia sekali kan? Tiba-tiba meninggal dunia, Masya Allah. Sedihnya luar biasa. Makanya Allah beri kebahagiaan kalau engkau menahan sedihmu, menerima ketentuanku, kata Allah, ku balas dengan surga dan tidak akan tersentuh neraka mereka yang bersabar di atas ini.